Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya pakai keuntahan. Yes. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada suara luar. Suara dalam doa. Jadi satu. Masih biarkan di dalam sini. Iya. Bisa. Yang speaker luar mati semua. Dan asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, sehingga kita di sore hari ini dikumpulkan oleh Allah di majelis ini dalam rangka kita duduk bersama, kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Sudah mati namanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat sehat ataupun nikmat waktu, dan yang paling berharga adalah nikmat iman. Kalaulah bukan karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita tidak akan menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman, yang semoga kita semua digolongkan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia di atas muka bumi ini dengan satu tujuan yang mulia, yaitu untuk menyembah kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Ini sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka berbeda dengan hewan-hewan, mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya sebatas bertahan hidup di atas muka bumi ini. Mereka tidak dibebani ibadah, tidak diwajibkan beribadah kepada Allah. Maka fokus mereka adalah bagaimana mereka makan,
bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka memuaskan keinginan-keinginan mereka, dan lain sebagainya. Namun kita manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Nah, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya perintah dan ada yang sifatnya larangan. Kita beribadah kepada Allah dengan perintah, maksudnya adalah dengan kita melaksanakan apa-apa yang wajib ataupun yang sunnah. Sedangkan kita beribadah kepada Allah dengan meninggalkan larangan adalah kita tinggalkan yang makruh, apalagi kita juga harus meninggalkan yang haram. Maka itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita mempertanyakan, kenapa sih Allah kok menyuruh kita seperti ini? Kenapa Allah Azza wa Jalla kok melarang kita dari hal ini? Sebagian mungkin di antara manusia mempertanyakan apa hikmahnya. Bukankah Allah ketika memerintahkan sesuatu dan melarang sesuatu itu pasti ada hikmah dan tujuannya? Iya. Terkadang hikmahnya diberitahukan oleh Allah dan terkadang hikmahnya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang ketika dia tidak mengetahui apa hikmah diperintahkannya hal tersebut, apa hikmah dilarang hal itu, maka dia nggak mau melaksanakannya. Dia mengatakan, saya tidak mau melaksanakan perintah ini sampai saya tahu apa hikmahnya, apa tujuannya, atau kalau bahasa orang sekarang, apa benefitnya buat saya. Saya nggak mau meninggalkan larangan ini sampai saya tahu apa hikmahnya, apa tujuannya, dan apa keuntungan yang saya dapatkan. Kalau saya sudah tahu, baru saya tinggalkan. Maka ucapan seperti ini bukanlah ciri orang yang beriman kepada Allah SWT. Ucapan-ucapan seperti ini keluar dari lisan orang-orang yang memang hatinya itu memiliki keimanan yang sedikit atau bahkan naudzubillah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin dia sadar bahwa dia statusnya di sisi Allah adalah hamba. Hamba maksudnya adalah budak. Apa artinya budak? Budak adalah seseorang yang secara penuh milik tuannya. Bukan pembantu, bukan pegawai, bukan karyawan, bukan. Tapi budak adalah seseorang yang mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah milik tuannya, terserah tuannya mau diperintahkan apa, mau dilarang apa, itu terserah tuannya. Makanya di zaman kita sekarang tidak ada namanya perbudakan. Ya, tidak ada namanya perbudakan. Yang ada ya seorang bekerja dengan orang lain dengan desk job tertentu. Nah, itu bukan budak. Baik, kembali kepada tema kita, pembicaraan kita, bahwa kita adalah budak Allah. Maka terserah Allah, kita mau diperintahkan apa, kita dilarang apa, kita ditakdirkan apa, itu terserah Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah miliknya Allah. Karenanya di antara kalimat istirja, ketika seorang ditimpa musibah, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Karena kita milik Allah, kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sadari hakikat kita ini adalah seorang budak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang diyakini oleh kebanyakan orang, hubungan kita sama Allah itu bukan seperti hubungan budak dengan tuannya. Tapi hubungan kita sama Allah ini adalah hubungan partner. Ya, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan partner, mitra, saling menguntungkan satu dengan yang lain. Jadi Allah memberikan kita rizki, maka kita balas rizkinya Allah dengan kita menyembah kepadanya. Kita dapat untung karena Allah memberi kita rizki, Allah pun juga dapat untung karena dia kita sembah. Betul nggak kayak gitu ya? Paham
konsepnya maksudnya? Ya, kayak Anda bekerja di sini, saling menguntungkan, perusahaan untung karena Anda telah membantu, demikian juga Anda untung karena Anda mendapatkan upah dari apa yang Anda kerjakan, saling mendapatkan benefit. Nah, apakah hubungan kita dengan Allah seperti itu? Apa dulu bahasanya? Simbiosis mutualisme. Ya, hubungan yang saling menguntungkan. Betul nggak kayak gitu? Allah itu untung nggak ketika kita menyembah kepadanya? Rugi berarti. Nah, kalau nggak untung berarti rugi. Dan Allah Azza wa Jalla tidak ada kaitannya dengan hamba-hambanya. Baik hamba-hambanya taat kepadanya ataupun hamba-hambanya tidak taat kepadanya, berpengaruh nggak buat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya, tidak ada pengaruhnya di sisi Allah. Kita taat tidak menambah kekayaan Allah. Kita maksiat juga tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam sebuah hadits qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadits qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, apabila kalian semuanya, manusianya, sak jin-jinnya juga, baik mulai awal zaman sampai akhir zaman, manusia pertama sampai manusia terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, seandainya kalian semua ini seperti orang yang paling bertakwa, seperti makhluk yang paling bertakwa di antara kalian, ibarat semua manusia dan jin itu kondisinya seperti Rasulullah SAW, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun itu terjadi, kata Allah, itu tidak menambah sedikit pun dari kekayaanku, dari kekuasaanku. Tidak ada efeknya bagi Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya kata Allah, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, apabila kalian semuanya mulai awal sampai akhir, baik manusianya ataupun jinnya, kalian seperti orang yang paling jelek, yang paling buruk di antara kalian. Kalau ditanya siapa makhluk yang paling buruk? Hah? Sama? Dajjal. Ada lagi? Fir'aun, Iblis. Siapa yang lebih kufur, yang lebih buruk, Iblis atau Fir'aun? Iblis yang lebih buruk. Fir'aun yang lebih buruk. Hah? Yang lebih buruk Iblis atau yang Iblis siapa? Yang benar Fir'aun. Fir'aun lebih jelek daripada Iblis. Karena Iblis bagaimanapun juga dia masih mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb. Karena ketika dikeluarkan dari surga, Iblis mengatakan, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, tunda kematianku sampai hari dibangkitkan. Allah dipanggil sama Iblis dengan Rabbi, Rabbku. Iblis gak pernah mengaku Tuhan. Tapi perhatikan bagaimana ucapan Fir'aun. Qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Makanya para ulama mengatakan Fir'aun itu adalah makhluk yang terburuk, jauh lebih buruk daripada Iblis. Tapi
Katakanlah semua manusia dan jin mulai awal sampai akhir zaman modelnya seperti Fir'aun semua. Nah, ada satupun yang beribadah kepada Allah. Oh, aku Tuhan semua. Seandainya memang demikian, kata Allah, itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaanku, dari kekuasaanku. Dan maka kita posisinya di sisi Allah bukan seperti tadi, simbiosis mutualisme. Enggak. Ya, posisi kita di hadapan Allah, status kita di hadapan Allah, hubungan kita dengan Allah adalah hubungan antara Tuhan dengan budaknya. Kita adalah budak-budak Allah yang terserah Allah. Kita diperintahkan apa, kita dilarang apa, kita ditakdirkan oleh Allah dengan apa, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya tunduk dengan apapun yang Allah syariatkan dan Allah takdirkan, tanpa boleh kita bertanya apapun tentang hal tersebut. Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia kerjakan, apa yang dia takdirkan, apa yang dia syariatkan, nggak boleh ditanya. Kenapa sih Allah kok nyuruh kita sholat kok 5 waktu? Kenapa sih di bulan Ramadan kita kok disuruh puasa? Ya, kenapa sih kok 5 waktu itu harus ada sholat subuh? Lagi enak-enaknya tidur kok. Dan seterusnya dari pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaan yang nggak boleh. Tidak boleh Allah ditanya tentang apapun yang dia syariatkan, apapun yang dia takdirkan. Kenapa Allah takdirkan saya begini? Kenapa Allah takdirkan saya begitu? Wahum yus'alun. Justru manusia kelak yang akan ditanya sama Allah tentang apa yang mereka kerjakan. Kita semua akan ditanya sama Allah di hari kiamat. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kata Allah. Sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang apa atau nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyuruh kita sesuatu atau melarang kita sesuatu dan mentakdirkan sesuatu, harus kita yakini Allah pasti mensyariatkan kita dengan sesuatu syariat. Pasti itu dampaknya baik buat kita. Tidak ada perintah Allah yang buruk. Tidak ada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali membawa kebaikan kepada kita. Dan tidak ada takdir yang Allah takdirkan kecuali juga pasti itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Ini yang harus kita tanamkan. Karena Allah memiliki nama Al-Hakim. Al-Hakim diantara maknanya adalah yaitu Allah Maha Bijaksana. Semua yang Allah syariatkan berangkat dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang Allah takdirkan berangkat dari kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Allah tahu mana yang terbaik buat kita karena Dia yang menciptakan kita. Dia yang paling tahu tentang baik dan buruknya kita. Kita sebagai manusia, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, setinggi apapun IQ kita, sebanyak apapun gelar akademis yang kita miliki, kita tetap tidak tahu mana yang baik buat kita dan mana yang buruk buat kita. Allah mengatakan hal ini dalam surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Azza wa Jalla, bisa jadi apa yang kalian benci justru itu buruk buat kalian. Bisa jadi apa yang kalian benci justru itu baik buat kalian. Bisa jadi apa yang kalian sukai justru itu buruk buat kalian. Artinya apa yang kita anggap itu tidak baik, bisa jadi itu baik buat kita. Bisa jadi itu baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya sesuatu yang tidak kita sukai secara hawa nafsu, ya, puasa kemarin di bulan Ramadan. Ya, jujur-jujuran saja kita sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu, yang hawa nafsu kita ini ingin untuk dipuaskan, entah dengan makan, dengan minum dan yang lainnya. Ketika datang bulan puasa, hawa nafsu kita ini cocok gak dengan puasa? Suka gak dengan puasa? Hawa nafsu, ingat, jujur saja, gak dosa kok. Justru ini memang menunjukkan keimanan kita bahwa kita menundukkan hawa nafsu itu. Kita bukan budak-budaknya hawa nafsu.
Nggak suka hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita menganggap itu sesuatu yang tidak mengenakan, tidak disukai. Tapi kata Allah, itu baik buat kalian. Dan bisa jadi apa yang kalian sukai justru itu buruk buat kalian. Perkara-perkara yang disukai oleh kita, berapa banyak yang itu merupakan keburukan. Maka kata Allah dalam penutup ayat tadi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sedangkan kalian wahai manusia tidak mengetahuinya. Dan maka Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu tentang baik dan buruknya kita. Ini perkara yang lumrah ya, dimaklumi. Sebagaimana kamera misalnya, merek Sony. Siapa yang paling tahu tentang kamera ini? Yang bikin kamera. Yang bikin kamera ini dia yang paling tahu tentang kameranya. Makanya kalau ketika beli barang-barang seperti ini pasti mendapatkan buku manual, user's guide, buku petunjuk. Di mana di buku petunjuk itu ada perintah-perintah dan larangan-larangan. Ya, kameranya ini nggak boleh ditaruh di tempat yang lembab. Apalagi dilarang ditaruh di tempat yang lembab. Harus pakai charger yang asli, ya nggak boleh pakai charger yang kabel yang charger yang KW misalnya, dan yang lainnya dari buku-buku itu. Kita yang nggak tahu tentang kamera, kita yang tidak ikut menciptakan kamera, kita nggak tahu ini kenapa kok diperintahkan seperti ini, kenapa kok dilarang seperti ini, kita nggak tahu. Tapi kita jalani perintah-perintahnya dan larangan-larangannya itu, karena kita yakin perintah-perintah dan larangan-larangan ini yang bikin adalah penciptanya kamera dan pasti baik. Padahal belum tentu juga, ya kan? Bisa salah nggak? Bisa salah. Ya, ketika nyuruh sesuatu ternyata bisa salah juga yang bikin kamera, yang bikin HP atau kamera. Dokter misalnya, Anda ketika pergi ke dokter, kemudian sama dokternya dikasih resep. Setelah itu Anda pulang dan Anda tebus resepnya ke apotek, kemudian Anda minum obat tersebut. Tanpa Anda tanya kepada dokter, dok, kenapa ini kok harus sekian miligram? Paracetamol kenapa harus sekian miligram? Kenapa harus bentuknya kapsul? Kenapa harus bentuknya tablet? Kenapa harus puyer? Enggak pakai tanya kayak gitu, karena antum percaya, Anda percaya bahwa dokter tidaklah menuliskan itu kecuali berangkat dari keilmuan yang dia miliki. Gak pakai banyak tanya, langsung ditebus obatnya. Gak pakai tanya kenapa kok resepnya begini. Jangankan nanya, mau coy gak iso. Baca tulisannya dokter saja gak bisa, buru-buru nanya. Padahal dokternya bisa salah gak? Bisa salah dokternya. Tapi kita dengan begitu yakinnya kita tebus resep itu. Tapi kenapa kalau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita terlalu bertanya-tanya banyak? Kita justru ragu dengan syariat Allah. Benar gak apa yang Allah perintahkan ini membawa kebaikan kepada kita? Apakah benar yang Allah larang ini mendatangkan kebaikan kepada kita? Justru kebanyakan di antara kita mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti apa yang Allah turunkan, bukan mengikuti apa yang Allah syariatkan, tapi mengikuti hawa nafsu. Ini menandakan lemahnya iman kita. Maka tahu nggak tahu kenapa Allah syariatkan seperti itu, dan tahu nggak tahu apa hikmahnya. Kita tahu hikmahnya apa, kita nggak tahu hikmahnya apa. Kalau itu memang syariat Allah, maka pasti itu kebaikan untuk kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, innama qauluna, kata Allah, innamal mu'minuna idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diseru, diajak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka nggak punya ucapan lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar perintahnya dan kami taati. Bukan kami cari-cari dulu apa hikmahnya, enggak. Cari-cari dulu apa manfaatnya, benefitnya, enggak. Dia yakin kalau ini perintah Allah pasti ada benefit yang dia dapatkan. Minimal benefitnya adalah balasan di akhirat.
Yang pasti adalah balasan di akhirat. Itu kepastian yang Allah janjikan. Sami'na wa ata'na wa ulaika hum al-muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Coba pakai tangan coba. Ini apa jam pulang kan? Oh, jam karena sudah selesai waktunya, tapi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Dari apa yang kita sampaikan tadi, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Coba. Kenapa? Tambah dikit. 3 menit lagi. Oh, kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Begini Ustaz, kadang kita tuh seringkali bertukar dengan sesama kita ya. Apanya itu? Sesama kita sesama muslim. Kadang-kadang kita ada perbedaan pemahaman ya. Cuman kadang-kadang muslim kita itu kayak meyakinkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan adalah yang terbenar, yang terbaik lah. Cuman kadang-kadang kita menanyakan dasarnya apa, beliaunya tidak bisa memberikan dasar alasan bagaimana sebab menyikapi. Ya, ini pentingnya belajar ya, menyikapi perbedaan pendapat. Ketika kita diluruskan oleh saudara kita bahwa apa yang selama ini kita kerjakan, apa yang selama ini kita yakini itu adalah kekeliruan, kemudian diluruskan, dan diluruskannya itu dengan bukti. Ini kita bicara dengan bukti dulu. Diluruskan dengan bukti-bukti ayat, bukti-bukti dalil, dan bahwasanya perbedaan seperti ini bukan perbedaan yang ditolerir. Yang namanya perbedaan itu ada 2 model. Ada perbedaan yang harus kita straight di situ. Kita tidak membuka perbedaan pendapat, tidak mentolerir perbedaan sedikit pun di situ. Dan ada juga perbedaan yang itu merupakan ranah ijtihadiyah. Kalaupun kita memilih satu pendapat, maka pendapat yang lain itu juga wajib untuk kita berlapang dada dan menghormati pendapat yang lain. Bagaimana cara membedakannya? Ini harus tentu banyak belajar. Bagaimana para sahabat dahulu, kemudian generasi setelahnya, bagaimana mereka menyikapi perkara-perkara yang tadi tidak membuka peluang untuk berbeda pendapat, mereka kencang di situ. Dan mana pendapat-pendapat atau permasalahan-permasalahan yang di situ mereka berlapang dada, legowo di situ. Ini memang butuh banyak belajar. Contoh misalnya, Anda meyakini bahwa Allah itu di mana-mana. Ya, Anda meyakini Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Dan ini keyakinan banyak di antara kaum muslimin yang meyakini demikian, Tuhan itu ada di mana-mana. Atau ada juga yang meyakini Tuhan itu bersatu dengan wali-walinya, dan manunggaling kaula Gusti. Ya. Kemudian Anda meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di mana? Di mana keyakinan Anda? Hah? Di atas. Allah Azza wa Jalla berada tinggi di atas arsy. Maka bagaimana ketika Anda menyikapi perbedaan demikian? Apakah Anda berlapang dada? Oh iya, memang tentang masalah di mana Allah ini ada banyak pendapat, maka kita menghormati. Gitu? Hah? Tidak. Di sini kita tidak membuka peluang perbedaan di situ. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas. Yang meyakini selain itu, maka itu adalah pendapat yang menyimpang. Ya, pendapat yang batil. Ya. Kemudian misalnya perbedaan pendapat tentang masalah ya, jumlah rakaat sholat taraweh, atau perbedaan tentang seorang ketika sholat, ya, apakah sedekapnya di dada atau agak bawah atau agak bawah lagi. Nah, ini menyikapi perbedaan seperti ini gimana? Kenceng atau lunak? Lunak perbedaan seperti ini. Kalau Anda memegang satu pendapat, maka iya, hormati pendapat yang lain.
adalah ketika kita memegang suatu pendapat, kemudian pendapat kita ditegur, disalahkan, dan itu dengan membawakan bukti. Ini dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga ini yang dipahami oleh para ulama dari kalangan sahabat dan dari kalangan tabi'in dan yang lainnya ini, bahwa apa yang kau yakini itu salah. Kau mengatakan Allah di mana-mana, itu adalah keyakinan yang salah. Itu adalah akidah yang menyimpang misalnya. Anda diperingatkan seperti itu. Maka kewajiban kita adalah rujuk kepada yang hak. Karena yang kita ikuti adalah dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Taha, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah Ar-Rahman yang berada tinggi di atas arsy-Nya. Aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, dalam surat Al-Mulk. Apakah kalian merasa aman dari yang berada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Di atas langit bukan di dalam langit, bukan. Di atas maksudnya terpisah dari langit. Beyond the space, beyond the sky. Di luar itu. Bukan di dalamnya langit seperti yang dibayangkan sama orang kan. Di luar itu. Bagaimana yang Allah di sana? Tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita serupakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tetapkan seperti yang Allah sebutkan. Allah berada tinggi di atas, kita imani. Bagaimananya, wallahu a'lam. Allah tidak menjelaskan hal ini. Maka rujuk kepada yang hak. Nah, yang mengkritik itu, yang membenarkan kita, itu bukan berarti dia merasa lebih suci, dia merasa paling benar, dia merasa lebih pasti masuk surga. Enggak. Namanya mengoreksi sesuatu, belum, dia tidak meyakini bahwa saya lebih baik daripada yang saya koreksi, tidak. Dan yang dikoreksi juga jangan baper. Ya, jangan bawa perasaan. Oh, berarti kamu sudah pasti punya kunci surga. Ya kan? Biasanya kan gitu. Berarti kamu sudah sok paling benar, sudah punya kunci surga. Tidak. Ibarat gini jemaah. Ini terakhir ya. Karena cuma pertanyaan satu tapi butuh penjelasan. Ibarat gini jemaah. Yang dikoreksi itu adalah jalannya, bukan orangnya. Yang divonis salah adalah pemahamannya. Adapun orangnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seperti Anda ini menerapkan pola hidup sehat dalam hidup Anda. Tidur teratur, ya kan, cukup, makan diatur, nggak mau yang minyak-minyak, nggak mau yang gula-gula, gitu kan, rajin olahraga, apalagi, disitulah. Kemudian Anda punya teman, nah teman Anda ini dia nggak mengatur pola hidup sehat, ngerokok, apalagi, suka begadang malam, makan minum nggak dijaga. Sembarang kalir dimakan, sembarang kalir diminum sama dia, ya, nggak sehat hidupnya. Nah, kemudian Anda yang menerapkan pola hidup sehat, boleh nggak Anda mengatakan kepada teman Anda itu pola hidupmu salah? Ketika temannya balik mengatakan, "Doh, emang pola hidupmu benar?" Apa jawaban Anda? Ragu. Anda ragu. Lagi-lagi ya, Anda menerapkan pola hidup sehat, teman Anda tidak menerapkan pola hidup sehat, menerapkan pola hidup yang sakit. Ketika Anda tegur, pola hidupmu itu salah, pola hidupmu keliru. Dijawab dong sama dia, emang pola hidupmu benar? Apa jawaban Anda? Iya. Dan insya Allah, iya benar pola hidup saya. Ini yang dibicarakan pola hidupnya, bukan kesehatan kita, bukan. Yang dibahas apa? Konsep hidupnya. Maka tegas mengatakan, iya, konsep hidup saya benar, konsep hidupmu salah. Nah, baru kalau pertanyaannya itu, emang kau sudah pasti sehat? Nah, ini baru wallahu a'lam. Kalau ditanya, emang kau yang menerapkan pola hidup sehat itu, emang pasti sehat? Wallahu a'lam. Ya, saya nggak menjamin. Bisa jadi saya yang menerapkan pola hidup sehat, bisa jadi saya nggak sehat. Sebaliknya, bisa jadi kau yang pola hidupmu nggak benar, bisa jadi kau yang sehat, lebih sehat daripada aku. Mungkin nggak?
Mungkin. Berapa banyak orang-orang yang dicek kelek, yang pola hidup sehat, rajin olahraga itu, ternyata setelah dicek kolesterol, asam urat, darah tinggi, gula, macam-macam, kencing manis. Sedangkan yang tadi perokok, yang suka begadang, ketika dicek up ke dokter justru tidak sehat. Bisa nggak? Bisa. Tapi apakah gara-gara kasus ini kemudian Anda ikut pola hidupnya orang kedua tadi? Ternyata yang sehat ini yang ngerokok. Mulai besok saya ngerokok. Apa gitu? Mungkin. Ternyata yang sehat itu, yang benar adalah makan sembarang kalir sudah. Iya, makan minum sembarang, nggak usah dibatasi. Kenapa? Karena buktinya pulang itu sehat daripada yang rajin olahraga, yang nggak merokok. Apa gara-gara kasus itu seperti itu Anda? Tentu tidak. Paham ya maksudnya ya? Maka ini jangan baper ketika diluruskan. Bukan berarti yang meluruskan itu merasa lebih dijamin surga, ya, lebih baik di sisi Allah daripada Anda. Enggak. Dia hanya menjelaskan konsep yang benar, dan itu dengan bukti Al-Quran dan Sunnah, dengan hadis Nabi SAW. Ya, maka harus diterima kritikan itu, saran itu. Ya, tapi kalau nggak membawakan bukti, nah ini yang repot. Ya, kalau kita dikritik, tapi yang kritik ini tidak membawakan bukti, nah ini yang repot. Ya. Wallahu a'lam. Saya kira ini ya jemaah. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena bagaimanapun juga pemimpin yang baik, toh stabilitas keamanan masih terjaga. Kita masih bisa kerja, kita masih bisa ibadah, kita masih bisa sholat di masjid. Ini tahun 98, keluar rumah sudah takut, kacau, huru hara terjadi di mana-mana. Kalau itu dibiarkan, untung alhamdulillah Allah angkat musibah itu. Kalau dibiarkan seperti Suriah sekarang. Tapi kalau ini Pak, kan ada ayat itu ya, janganlah kamu bersekutu dengan Yahudi atau Nasrani. Nah kalau kayak misalkan pemimpin kita ya bersekutu dengan Israel, padahal Israel sudah itu, masa kita cuma diem aja Pak? Ya makanya kalau kita memandang itu nggak benar, kasih masukan, kritikan. Kalaupun memang tidak benar juga, mungkin ada sisi-sisi di mana pemimpin melihat itu sebagai sebuah hal yang memang harus dilakukan demi untuk kemaslahatan umum. Contoh misalnya, dulu kenapa Arab Saudi kok nggak langsung ngebom Israel? Ya. Malah negaranya dijadikan pangkalan Amerika banyak kan di sini. Nah, kemudian kita mikir, ya kalau Saudi misalnya ikut berperang, kemudian negara mereka juga diserang, bagaimana dengan orang-orang yang umroh, dengan orang-orang yang haji ketika diganggu? Jadi pemimpin itu memandang dengan pandangan yang makro, luas pandangannya, sedangkan rakyat pandangnya dari bawah. Apa yang dilihat sama pemimpin dan dilihat sama rakyat. Di zamannya Khalifah itu ada rakyat di bagian negara mana loh, bukan dibunuh, cuma produknya diambil, itu diganggu lah. Jangan ngantuk. Datangkan pasukan. Nabi yang mendatangkan. Iya, Nabi yang mendatangkan. Iya. Nah ini Palestina kan dibunuh ribuan. Gak masalah kalau di maslahat bantu itu ya. Itu pandangan kita. Pandangan kita. Kalau Anda yang naik menjadi pemimpin, Anda akan merasakan sendiri nanti. Oh iya, ternyata nggak semudah itu. Nah di zaman Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan itu mati secara mengenaskan, dibunuh sama berdemo. Itu kalau ingin tahu demo pertama dalam Islam, ini demo melengsarkan Utsman bin Affan sampai akhirnya Utsman terbunuh. Nah sepupunya Utsman namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, sepupunya Utsman. Dia jadi gubernur di Syam. Dia menuntut Ali bin Abi Thalib untuk mengusut segera pembunuhannya Utsman bin Affan, ditangkap dan dikisos, dihukum penggal pembunuhnya Utsman bin Affan.
Ali bin Abi Thalib mengatakan, nanti dulu. Ini umat Islam sedang kacau, sedang chaos, sedang memanas. Nanti dulu turunkan kondisi, baru kemudian kita cari pembunuhnya Utsman. Karena pembunuhnya Utsman ini bersembunyi di kabilah-kabilahnya. Ketika kita menyerang pembunuhnya Utsman itu, maka satu kabilah akan menyerang kita. Terjadi pembunuhan lagi, ya kan, terjadi peperangan lagi. Maka cooling down dulu. Ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Muawiyah tetap enggak, tetap menuntut Ali bin Abi Thalib untuk membunuh. Akhirnya perang Sampai akhirnya ya berperang mereka. Ketika setelah zamannya Ali bin Abi Thalib, maka yang naik menjadi khalifah ketika itu Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib. Tapi cuma bertahan 6 bulan saja. Khalifah kemudian diserahkan kepada Muawiyah secara penuh. Baru Muawiyah ketika itu sadar. diserahkan ya, bukan dibunuh ya. Hasan kan akhirnya dibunuh. Hasannya dibunuh setelah itu. Terus setelah dinyerahkan Pak. Iya, makanya tahun itu disebut dengan tahun persatuan. Karena sudah tidak ada peperangan lagi. Baru ketika Muawiyah menjabat menjadi pemimpin, Muawiyah di situ melihat seperti melihatnya Ali jadi pemimpin. Di situ Muawiyah sadar bahwa dulu Ali menunda itu adalah kebijakan yang benar. Muawiyah sadarnya ketika sudah naik menjadi pemimpin. Ketika belum jadi pemimpin, Muawiyah nggak bisa melihat kayak gitu. Sama seperti kita melihat dari sisi rakyat. Kenapa sih pemimpin kok nggak menyerang Israel, Umayyah bersatu ini? Kita nggak tahu di sana mereka punya pertimbangan ini, pertimbangan ini, pertimbangan ini. Toh kalaupun pertimbangan mereka salah, mereka yang berdosa. Kita enggak. Iya, itu berarti jadi pemimpin yang baik. Ketika kebijakan mereka mungkin keliru atau salah dan itu berangkat dari hawa nafsunya, mereka yang salah. Kita yang mengkritik pemimpin, kita yang mencela pemimpin.